sekalian untuk mengecek kebersihan kelas dulu. Silakan dilihat. Bagaimana, sudah bersih? Oke, kalau sudah bersih, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita pada hari ini, mari kita mengawali dengan membaca doa. Untuk itu saya meminta kepada peserta kelas menyiapkan temannya dalam memimpin doa. Belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Hari ini itu kita akan belajar tentang, ada yang ingat? Pengurusan jenazah. Oke, pengurusan jenazah. Kalau minggu lalu kita belajar tentang apa? Toleransi. Masih ada yang ingat tentang toleransi itu seperti apa? Silakan, Amanda. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia, sehingga terjalin kehidupan yang rukun dan damai. Oke, toleransi itu adalah menjalin silaturahmi yang baik. Ketika toleransi terjalin maka akan terciptanya kerukunan. Ya, kira-kira hubungan dari materi kita minggu lalu dengan hari ini ada tidak? Ada. Ada yang mau menjawab? Silakan. Hubungannya adalah karena toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia yang merupakan perbuatan amal yang baik. Dan ketika kita menjadi jenazah, yang kita bawa hanyalah perlengkapan dan amal baik kita, bukan harta kita di dunia. Itulah tadi jawabannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu langkah-langkah pengurusan jenazah? Langkah-langkah pengurusan jenazah: yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensalatkan, dan yang keempat menguburkan. Kita bawa ke akhirat nantinya ketika kita meninggal itu hanya tadi kayak apa dengan amal ibadah kita. Ini itu saja yang kita bawa ketika kita sudah meninggal. Paham ya? Paham. Oke, sebelum Ibu masuk di materi, Ibu absen dulu ya. Adila, Agustina. Kalau begitu kita SPP dulu ya. Silakan maju ke depan. Kita mulai SPP-nya. Jadi yang tidak sesuai dengan gerakan dihukum, disuruh mengaji. Paham? Paham. Oke. Silakan dilihat di depan ya. Tadi kan sudah dikaitkan ya hubungan antara materi minggu lalu dengan materi kita pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini itu adalah pengurusan jenazah. Nah, ada 7 pelajaran kita pada hari ini. Silakan dilihat di depan ya, anak-anak sekalian, perhatikan baik-baik. Atau ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan tujuan pelajaran kita pada hari ini? Kamu silakan. Pertama, setelah mendengarkan penjelasan tentang umur dan kematian melalui video, peserta didik dapat memahami tentang umur dan kematian dengan benar. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan pengertian dan hukum pengurus jenazah melalui video, peserta didik dapat memahami pengertian dan hukum pengurus jenazah dengan benar. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan tentang langkah-langkah penyelenggaraan jenazah, peserta didik dapat memahami langkah-langkah penyelenggaraan jenazah dengan benar. Yang keempat, setelah mendengarkan penjelasan tentang hikmah penyelenggaraan jenazah, peserta didik dapat hikmah penyelenggaraan jenazah dengan benar. Oke, beri aplaus dulu. Membahas dulu tentang umur dan kematian. Untuk itu, anak-anak sekalian, silakan melihat di depan penjelasan tentang umur dan kematian. Kalau orang sudah selesai di alam ini, maka wafatnya. Oke, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah melihat tayangan video di atas. Ada yang bisa menghubungkan antara umur dengan kematian? Begini,
Ibu ambil sampel. Contohnya Alia umurnya berapa sekarang? 17 tahun. Jadi Alia itu sudah hidup atau berumur 17 tahun. Ketika ini Alia dihentikan umurnya. Yang menghentikan umurnya dia apa? Ada. Adakah yang tahu di antara kita di sini kapan ajal kita datang? Tidak ada. Kenapa bisa? Tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ajal itu artinya waktu. Waktu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan tibanya. Dan itu tidak mungkin kita ketahui. Baik anak-anak sekalian, ada yang bertanya sekitar materi ini? Silakan, Dapir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah apa hukum bunuh diri menurut agama Islam? Itu pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya, hukum bunuh diri bagaimana? Ada yang mau jawab? Oke, silakan, Amanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum bunuh diri itu hukumnya haram. Bunuh diri itu hukumnya haram karena merupakan perbuatan terlarang walaupun seberat apa ujiannya, karena ada imamnya tidak kuat sehingga mereka melakukan bunuh diri, karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk diuji. Ke tata cara penyelenggaraan jenazah, ya, anak-anak sekalian, silakan dilihat di depan ya, silakan dilihat di depan penjelasan tentang dengan strategi karsot. Karsot artinya itu adalah bermain kartu. Simak baik-baik penjelasan tentang penyelenggaraan jenazah. Tindakan yang pertama dilakukan saat menghadapi jenazah adalah yang pertama memejamkan mata jenazah jika mata si jenazah masih terbuka. Yang kedua, menutup seluruh badan si jenazah menggunakan kain panjang. Baik anak-anak sekalian, tadi sudah dijelaskan ya melalui video di atas. Apakah ada yang mau bertanya tentang materi kita? Saya mau penyelenggaraan jenazah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau jawab? Saya mau. Oke, ada ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Indri, yaitu apa yang dimaksud dengan fardu kifayah. Jadi fardu kifayah adalah hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan, tetapi bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain maka kewajiban ini gugur. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa dulu? Nih, kalau sudah paham semua, kita masuk ke pembagian kelompok ya. Kita menggunakan strategi karsot, bermain kartu. Jadi nanti bagi kelompok, ada 4 kelompok sesuai dengan tata cara penyelenggaraan jenazah. Kita bagi kelompok ya. Jadi di sini ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi aturannya seperti ini anak-anak sekalian. Ibu sudah menempelkan gambar. Gambarnya itu ada gambar cari kartu di sini, kemudian pasangkan di kertas kartu ini sesuai dengan gambar yang kalian dapatkan. Paham ya? Jadi nanti itu kelompok ibu akan menilai siapa yang lebih cepat menempelkan kartu di kertas kartu ini sesuai dengan gambar, maka itu mendapatkan nilai plus. Paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah dipasangkan semua kartunya? Oke, jadi sekarang kita akan presentasi ya setiap kelompok. Dalam memandikan jenazah, niatnya dibagi menjadi 2, yaitu niat untuk memandikan jenazah laki-laki dan niat untuk memandikan jenazah perempuan.
Tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah dibagi menjadi dua berdasarkan jenis kelaminnya. Sholat jenazah. A. Syarat sholat jenazah seperti pelaksanaan sholat biasa, yakni suci dari hadas besar dan kecil. Tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama itu adalah waktunya. Menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada waktu yang sebaiknya. Saya akan meluruskan jawaban dari kelompok 2. Mengkafani jenazah itu disunahkan menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Ini disunahkan, tidak diwajibkan. Jadi kita bisa menggunakan kain kafan yang berwarna jika tidak ada kain kafan yang berwarna putih. Paham ya? Baik anak-anak sekalian, tadi kalian sudah memaparkan materi sangat luar biasa. Nomor 1, mayit yang tidak dimandikan adalah yang mati syahid. Karena kenapa? Sesuai dengan tadi hadis yang sudah disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa orang yang meninggal, Rasulullah menganjurkan untuk orang yang meninggal orang yang mati syahid itu dianjurkan untuk dikubur beserta dengan luka dengan darahnya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi secara kesimpulan dari materi penyelenggaraan sholat jenazah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam memandikan jenazah itu harus sejenis atau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan tentunya harus beragama Islam. Yang kedua itu dalam mengkafani jenazah itu jumlah kain kafan yang digunakan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tentunya laki-laki itu memiliki 3 helai kain kafan, sedangkan untuk perempuan itu 5 helai kain kafan. Dan untuk tata cara mensolatkan jenazah itu tidak memiliki ruku dan sujud, karena apabila ada ruku dan sujud maka akan terjadi kesalahpahaman sehingga orang akan beranggapan kita menyembah jenazah tersebut. Dan yang terakhir itu menguburkan jenazah. Jadi dalam menguburkan jenazah itu liang lahat tersebut tidak rata, dikarenakan posisi jenazah tersebut harus dimiringkan untuk mengarah ke kiblat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang sangat sempurna ya menurut Ibu. Ibu menambahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari mengatakan barang siapa yang menghadiri penyelenggaraan jenazah sampai prosesi mensolatkan, maka dia mendapatkan 1 qiraat. Dan barang siapa menghadiri sampai menguburkan jenazah maka mendapat 2 qiraat. Kemudian ada laki-laki yang bertanya, apa yang maksud dengan 2 qiraat itu? 2 qiraat itu adalah sama halnya 2 besar gunung. Gitu. Jadi pahalanya sangat luar biasa ketika kita menghadiri penyelenggaraan jenazah atau apalagi terlibat langsung dalam pengurusan jenazah, kita akan mendapatkan sangat pahala yang sangat luar biasa, yang sangat banyak. Paham ya? Paham Bu. Oke, kalau begitu Ibu lanjut. Ibu akan mengecek pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini dengan menggunakan Google Form ya. Anak-anakku sekalian, silahkan mengerjakan tugas lewat link yang Ibu bagikan. Baik anak-anak sekalian, Ibu sudah mengecek hasil kerjanya ya, dan alhamdulillah rata-rata mendapatkan nilai 85. Sebelum kita menutup kegiatan pelajaran pada hari ini, Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD, silakan Anda kerja di rumah. Minggu depan kita kumpul. Ya. Materi kita minggu depan adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Doa dimulai. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Minggu depan kita akan belajar materi iman kepada Rasul-Rasul Allah.